adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik selalu sehat dimanapun adik-adik berada. Dengan rasa syukur dan hati yang bersukacita, kita mau datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau beribadah. Tema ibadah pada hari ini adalah percaya pada Yesus. Adik-adik, mengapa kita percaya pada Yesus? Betul sekali adik-adik. Karena Yesus adalah Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan manusia. Kakak juga adik-adik. Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang selalu hadir dimanapun kita berada. Kita mau angkat pujian ini, kita mau angkat nyanyian ini dengan bersukacita. Allah hadir bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pada saat ini kami bisa beribadah. Sekalipun kami harus beribadah melalui online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan boleh terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Kiranya adik-adik, baik kakak maupun adik-adik, mau terus memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau taat, mau percaya hanya kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya juru selamat dan satu-satunya penolong. Yesus itulah satu-satunya juru selamat dunia. Ia memberi hidup yang kekal bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji menyertaiku sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Yesus menyuruh, pergilah kamu, beritakanlah Injilku. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan.
Kita sudah lebih dari 2 bulan tidak bertemu di gereja dikarenakan wabah COVID-19. Kita tidak tahu kapan ini berakhir. Namun kita harus percaya bahwa Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, Dia yang akan selalu menyertai kita. Dia yang akan selalu melindungi kita. Karena rancangannya selalu indah untuk setiap anak-anaknya. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Setia, Setialah. Adik-adik, saat ini kita akan menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eli. Adik-adik siapkan Alkitab untuk nanti sama-sama membaca Alkitab. Kita akan menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya peka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Mari sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami, berkati, dan sucikanlah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita membaca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia
dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, kisah yang baru saja kita baca ini menceritakan peristiwa saat Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya pada perjamuan terakhir. Adik-adik masih ingat peristiwa ini terjadi sebelum Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Nah, pada saat perjamuan terakhir ini, adik-adik dari bacaan kita tadi, apa adik-adik bisa menangkap? Bagaimana perasaan murid-murid Tuhan Yesus saat itu? Senang, tenang, damai, atau gelisah, khawatir? Tentunya adik-adik bisa melihat dari kata kedua, janganlah gelisah. Nah, betul adik-adik. Tapi apa yang membuat mereka gelisah dan khawatir? Pada perjamuan terakhir ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka. Dan Tuhan juga memberitakan kematiannya kepada murid-muridnya. Tidak hanya itu. Tuhan Yesus juga memberitahu Petrus bahwa dia akan menyangkal Tuhan sebanyak berapa kali? Ya, 3 kali. Nah, hal ini membuat murid-muridnya menjadi bingung dan gelisah. Mereka tidak mengerti kenapa Tuhan seakan-akan mau berpisah dengan mereka. Apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi? Apa yang akan terjadi nanti? Nah, adik-adik, Tuhan mengingatkan mereka saat melihat kegelisahan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang 3 hal yang sangat penting mengenai Tuhan Yesus. Apa itu adik-adik? Ya, benar. Yaitu bahwa Tuhan adalah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Betul sekali. Saat Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana kami tahu jalan mana yang menuju ke situ? Yang akan Tuhan tunjukkan. Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya. Adik-adik tentunya ingat bahwa Tuhan adalah Sang Firman yang hidup. Betul, Tuhan adalah tuntunan hidup kita. Firman yang hidup, dialah jalan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan Yesus adalah apa? Benar. Kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Coba, siapa yang masih ingat tanggal 10 April yang lalu kita memperingati apa? Betul, Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Apa yang istimewa? Kalau adik-adik melihat tanggal merah 10 April, Jumat Agung, gambar apa yang pertama kali muncul di benak adik-adik? Apa? Benar, salib Tuhan. Salib.
Itu yang paling istimewa. Kenapa? Karena pada hari itu kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kenapa itu kebenaran yang sangat penting buat kita? Ya, karena itu adalah kematian Tuhan yang menyelamatkan kita orang yang berdosa. Betul, itu kebenarannya. Yang pertama. Dan kemudian tanggal 12 April kita merayakan apa? Betul, Paskah. Meskipun kita kemarin merayakan di rumah masing-masing. Kita mengingat bahwa hari itu adalah hari apa? Ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Betul. Tuhan bangkit, mengalahkan maut. Tuhan pernah membangkitkan orang mati, yaitu siapa? Ya, Lazarus. Tetapi Tuhan lebih dari itu. Tidak hanya membangkitkan orang mati dari kematian, tetapi bahkan mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu sendiri. Jadi kebenaran yang kita imani adik-adik adalah kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya mengalahkan maut, menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, dan yang ketiga, yang pertama jalan, yang kedua kebenaran, yang ketiga adalah betul hidup. Yang ketiga adalah hidup. Masih ingat lagu ini? Kubur kosong. Ya, membuktikan dia hidup. Tuhan Yesus tidak hanya membangkitkan orang mati, tetapi dia bangkit dari kematian dan hidup adik-adik. Itu yang Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya, bahwa meskipun Tuhan berpisah dari mereka, meninggalkan murid-muridnya, tapi mereka harus tetap jangan gelisah, tetapi percaya, karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah, Tuhan Yesus pergi untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita semua di rumah Bapa di surga. Adik-adik, percaya itu mudah atau sulit? Sulit ya? Bagaimana kita tahu kita percaya kepada Tuhan? Apa sih artinya percaya? Saat situasi sulit seperti ini adik-adik, mungkin adik-adik di rumah saat ini sedang merasa berat, atau bahkan mungkin ada teman-teman kita yang saat ini sedang mengalami kedukaan karena kehilangan anggota keluarganya, atau mungkin sedang sedih dan berbeban karena ada anggota keluarga yang sakit. Bagaimana kita akan terus menyatakan bahwa kita percaya penuh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan? Apa Tuhan itu ada hadir untuk kita? Apakah Tuhan menyertai kita? Adik-adik, situasi yang kita hadapi saat ini sama dengan situasi yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Tidak pasti apa yang ada di depan kita. Kapan ini semua berakhir? Kapan virus itu lenyap? Kapan vaksin ditemukan? Kapan kita bebas berkumpul dengan teman-teman kita? Kapan kita bisa bebas pergi ke sekolah minggu? Atau berkumpul makan rame-rame, menonton bersama-sama? Itu semua kita tidak tahu jawabannya. Sudah 2 bulan ya kita bertahan di rumah, beribadah melalui media. Tetapi adik-adik, percayalah, Tuhan ada buat kita. Tuhan hadir untuk kita, menyertai kita. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 37 ayat 5 ini. Mari kita baca bersama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itu adalah ayat hafalan kita hari ini. Mari kita baca sekali lagi. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Itulah renungan kita hari ini. Sekarang mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar untuk terus percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami boleh bersandar kepada Tuhan dan percaya semua ini akan kami lewati bersama-sama. Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, setiap petugas keamanan, setiap tenaga medis, dokter, perawat, staf rumah sakit, ataupun petugas fasilitas kesehatan dimanapun mereka berada, dan juga keluarga mereka. Tuhan, terima kasih sudah menghadirkan mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati dan menyertai, melindungi mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap anggota keluarga di negeri kami yang kehilangan anggota keluarganya akibat dampak dari virus ini. Tuhan, kiranya terus menguatkan mereka dan menyertai mereka, agar mereka pun terus percaya kepada kuasa Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa bagi setiap keluarga yang mungkin saat ini sedang merasa khawatir karena anggota keluarganya sedang menderita sakit. Tuhan, kiranya juga melawat mereka dan menyembuhkan. Tuhan, kami juga boleh bersyukur atas keluarga kami, orang tua kami. Dalam situasi sulit ini Tuhan, kiranya Tuhan terus menopang kami. Tuhan, tolong agar kami boleh terus merasakan kasih Tuhan hadir di dalam hidup kami. Setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.